Assalamualaikum teman-teman. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ratnadira. Saya mahasiswa ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas kuliah saya yang berjudul Kimia Klinik. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kimia klinik. Dan kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan penerapan metode laboratorium kimia untuk diagnosis, kontrol, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Membahas juga tentang zat-zat kimia yang terdapat dalam darah, urin, feses, dahak, sperma, cairan lambung, dan lain-lain. Kimia klinik memberikan penjelasan tentang pengujian umum yang dilakukan dalam laboratorium kimia klinik dan teknik pengujiannya. Pemeriksaan dalam laboratorium klinik secara umum: yang pertama, pemeriksaan kimia klinik; yang kedua, pemeriksaan hematologi; yang ketiga, pemeriksaan mikrobiologi; yang keempat, pemeriksaan imunologi dan urinalis. Yang pertama, kita akan membahas tentang spesimen sperma, di mana sperma adalah zat setengah cair atau setengah kental yang terdiri dari dua bagian, yaitu plasma sperma atau plasma semen dan spermatozoa. Plasma sperma dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar prostat, vesika seminalis, epididymis, Cooper, dan utre. Sedangkan spermatozoa dihasilkan oleh aktivitas tubuli. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri tiga bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Dimensi kepala dengan panjang 4-5 mikrometer, lebarnya 2,5-3,5 mikrometer, dengan rasio antara panjang dan lebar yaitu 1,50-1,75. Sperma dewasa terdiri dari tiga bagian, yaitu kepala, bagian tengah, dan ekor atau flagella. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai cara pengambilan spesimen. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilan spesimen. Gunakan tempat penyimpanan spesimen yang bersih dan kering dengan yang rapat untuk mengumpulkan sampel. Ambil spesimen sedekat mungkin dengan jadwal aktivitas seksual Anda yang biasa. Faktor pencetusnya spesimen sperma. Yang pertama, stres. Pria yang merasa stres berkemungkinan memiliki konsentrasi sperma yang lebih sedikit, dan sperma yang diproduksi pun memiliki kualitas yang buruk. Kemungkinan besar karena stres memicu pelepasan hormon steroid bernama glucocorticoids yang kemudian mempengaruhi tingkat testosteron dan produksi sperma. Yang kedua, paparan zat kimia. Yang ketiga, paparan logam berat. Pria yang mengandung jumlah timbal dan kadmium yang tinggi dalam darahnya memiliki kualitas reproduksi yang rendah. Kualitas ini mencakup jumlah sperma yang rendah, kurangnya motilitas pada sperma, dan meningkatnya abnormalitas pada struktur sistem reproduksi. Konsentrasi sperma. Konsentrasi sperma merupakan jumlah sperma yang ada dalam 1 ml air mani. Menurut WHO, jumlah sperma yang normal itu sekurang-kurangnya 15 juta per mililiter, atau tidak lebih sedikit dari 39 juta sperma per sampel. Jika jumlahnya kurang, maka hal ini mengindikasikan
Olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kadar antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sperma. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Peningkatan indeks massa tubuh sering dikaitkan dengan penurunan jumlah dan pergerakan. Nilai normal sampel. Nilai normal sampel yang pertama jumlah sperma 20 juta hingga lebih dari 200 juta per mililiter. Bentuk spermanya kurang lebih 50% sperma memiliki bentuk normal. Pergerakan sperma kurang lebih 50% sperma bergerak secara normal 1 jam setelah ejakulasi dan skala pergerakan sperma 3 atau 4. Tingkat keasaman pH 7,2 sampai 7,8. Volumenya 1,5 sampai 5 mili. Warna sperma putih hingga abu-abu. Waktu mencair 15 sampai 30 menit. Yang kedua, saya ingin membahas tentang pengertian spesimen urin, di mana urin adalah sisa material yang diekspresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih hingga akhirnya dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Urinalisis adalah pemeriksaan sampel urin secara makroskopis, kimia, dan mikrobiologis untuk screening infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, dan penyakit organ lain yang didapat dari metabolit normal urin penderita. Dalam urin mengandung zat-zat seperti air sebanyak 95%, urea, asam ureat, dan amonia, zat warna empedu, garam mineral, terutama NaCl, zat-zat bersifat racun seperti sisa obat dan dosis. Itu yang pertama, penyakit ginjal. Salah satu tes urin yang biasanya adalah tes urin 24 jam. Urin akan dianalisis untuk mengetahui kadar protein dan limbah produk seperti nitrogenurea dan keratinin. Kehadiran protein dalam urin mengindikasikan kerusakan ginjal. Jumlah keratin dan urea diekspresikan dalam urin dapat digunakan untuk menghitung tingkat fungsi ginjal dan laju filtrasi glomerulus atau LM. Yang kedua, penyakit diabetes. Tes urin biasanya digunakan untuk mendiagnosis diabetes. Namun, tes ini dapat digunakan untuk memantau kadar keton urin dan glukosa urin seseorang. Saat keton menumpuk dalam darah, mereka membuat darah lebih asam. Penumpukan keton dapat meracuni tubuh dan mengakibatkan koma atau bahkan kematian. Keton lebih sering dideteksi dalam urin pengidap diabetes tipe 1 daripada pada pengidap diabetes tipe 2. Cara pengambilan urin. Yang pertama, cuci tangan Anda sampai bersih. Yang kedua, bersihkan organ kelamin dengan tisu pembersih yang steril. Yang ketiga, saat buang air kecil, buanglah urin di wadah steril khusus yang sudah disediakan. Usahakan agar tidak menyentuh bagian dalam wadah sampel karena dapat menyebabkan kontaminasi. Yang ketiga, hepatitis B. Penyakit hepatitis B akut dapat menimbulkan gejala seperti sakit perut, mual, muntah, warna ginjal menjadi pucat, mata, dan kulit kuning, serta perubahan warna urin menjadi kuning gelap. Tes urin biasanya dilakukan untuk melengkapi gejala untuk mempertegas diagnosis hepatitis B secara akurat. Penanganan dan pengawetan sampel. Penanganannya, urin yang sudah ditampung sebaiknya segera diperiksa karena jika dibiarkan lebih dari 2 jam akan terkontaminasi. Urin harus segera diperiksa. Jika lokasi laboratorium jauh, maka perkirakan jarak apabila kurang dari 2 jam dapat diletakkan pada refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius. Adapun jika lebih dari 2 jam, dapat ditambahkan pengawet. Pengawetan urin biasanya menggunakan sodium fluorida, formalin, HCl, boric acid, timol, toluena, sodium karbonat, natrium karbonat, asam sulfat pekat, merkuri benzoat, dan formaldehyde. Pengobatan hepatitis B antara lain pemberian vaksin globulin imun hepatitis secara injeksi serta pemberian vitamin secara oral. Pengobatan penyakit
secepat mungkin segera setelah pengambilan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, simpan dalam lemari es pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan tinggal 1 malam. Jika tidak ada lemari es dan penunda pengiriman sekitar lebih dari 3 hari, harus diberi pengawet yaitu campuran dari 1% cetilpyridium klorid atau CPC dan 2% sodium. Nilai normal sampel: warnanya tidak berwarna, bau tidak berbau, jumlah 100 ml per hari, bakteri negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesimen darah. Pengertiannya, pemeriksaan darah merupakan pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan di bagian tubuh tertentu seperti lengan dengan menggunakan jarum. Tes darah bertujuan untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat atau zat tertentu, dan memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Cara pengambilan sampel spesimen darah, misalnya konsentrasi glukosa dalam darah arteri berbeda dengan darah vena, menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan spesimen. Yang pertama, bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti. Tentukan berapa banyak darah yang akan diambil, siapkan botol atau tabung yang sesuai dengan masing-masing pemeriksaan. Yang kedua, kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urutan-urutan langkah sewaktu pengambilan darah. Yang ketiga, cuci tangan Anda dengan sabun dan air. Sebelum mengambil sampel darah, mintalah pasien untuk duduk di samping meja yang dipakai sewaktu pengambilan darah. Letakkan lengan bawah pasien di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan alasi sikunya dengan sebuah bantal kecil. Pengawetan sampel agar darah yang akan diperiksa jangan sampai berburu, dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan. Tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai karena ada banyak berpengaruh terhadap bentuk eritosit atau leukosit yang akan diperiksa morfologinya. Yang dapat dipakai ialah ETA, heparin berdaya seperti antitrorin, natrium sitrat dalam larutan 3%, campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah: yang pertama diabetes, yang kedua kanker, yang ketiga anemia, yang keempat malaria. Diabetes, diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Pengobatannya yaitu glibenclamid, metformin, acarbose, dan insulin. Yang kedua, diabetes mellitus. Faktor pencetusnya itu kekurangan hormon insulin, resistensi insulin, bersifat menurun. Keluhan yang biasa terjadi yaitu banyak berkemih, banyak minum, banyak makan. Selanjutnya, leukemia. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan dipastikan dengan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang belakang. Pemeriksaan laboratorium yang khas yaitu adanya sel blast pada sedan darah tinggi. Tes hitung darah lengkap dilakukan untuk mengetahui jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Pengobatannya yaitu kemoterapi, terapi imun, terapi target, radioterapi, transplantasi sel. Selanjutnya, anemia. Tes hitung darah lengkap dapat menentukan jumlah sel darah merah, kadar hemoglobin, dan hematopoietin, presentasi sel darah merah dalam darah. Anemia ditandai dengan kadar hemoglobin dan hematokrit yang lebih rendah dari normal. Pengobatannya yaitu transfusi darah, pemberian obat yang dapat menekan sistem kekebalan tubuh, pemberian obat dengan tujuan untuk menyegarkan darah dalam tubuh. Keluhan yang biasa terjadi yaitu pucat, lemas, lesu, kram otot, sesak, jantung berdebar, dan selanjutnya spesimen yang akan saya bahas yaitu spesimen feses. Feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari sisa makanan yang kita makan dan dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Jumlah normal produksi 100 sampai 200 gram. Macam-macam pemeriksaan feses. Yang pertama, pemeriksaan makroskopis, di mana cara pemeriksaan ini kondisi fesesnya dilihat secara kasat mata. Pemeriksaan feses secara makroskopis yaitu warna, bau, konsistensi, jumlah lendir, parasit makro, dan darah tampang. Yang
kedua, pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan feses secara mikroskopis menggunakan alat mikroskop untuk mengetahui adanya hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada 3 parameter di dalam pemeriksaan mikroskopis feses. Yang pertama, parasit mikro, di mana telur dan janin cacing protozoa yang dilihat. Yang kedua, seluler, di mana sel epitel, leukosit, dan makrofag eritrosit. Terus yang terakhir, sisa makanan. Cara pengambilan spesimen feses, yaitu menempatkan sesuatu pada toilet untuk menampung feses seperti wadah plastik atau kantong plastik. Yang kedua, memastikan feses tidak menyentuh bagian dari dalam toilet. Jika menyentuh, hal ini dapat mempengaruhi hasil. Memasukkan feses ke dalam wadah tidak boleh menggunakan tangan, melainkan sendok atau spatula khusus yang telah diberikan oleh petugas. Kemudian membuang sendok atau spatula yang telah selesai digunakan. Selanjutnya, tidak memenuhi wadah yang telah disediakan. Cukup mengambil sampel feses sebesar kacang. Diusahakan mengambil bagian yang mengandung darah, lendir, dan bertekstur encer. Menghindari kontaminasi air kemih dengan feses. Bila perlu, buang air kecil terlebih dahulu sebelum pengambilan sampel. Meletakkan wadah yang berisi feses ke dalam wadah plastik tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air. Siram sisa feses di dalam toilet. Penyakit yang berhubungan dengan spesimen feses. Yang pertama, diare dan gangguan empedu. Umumnya, feses yang berwarna kehijauan sebenarnya masih bisa dikatakan normal. Ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi sayuran, suplemen zat besi, ataupun makanan dan minuman dengan berwarna hijau. Namun, feses berwarna hijau juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu cepat disalurkan ke usus besar. Hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada empedu, sehingga organ tersebut tidak sempat mencerna makanan dengan sempurna. Yang kedua, kanker usus. Pada kanker usus bisa menyebabkan feses berubah warna menjadi merah terang atau kehitaman. Warna merah pada feses juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti pendarahan pada saluran pencernaan bagian keluhan yang biasa terjadi. Yang pertama, sering buang air besar, bisa lebih dari 3 kali dalam sehari. Yang kedua, jarang buang air besar, kurang dari 3 kali dalam seminggu. Yang ketiga, jumlah feses yang dikeluarkan berlebihan atau terlihat berlemak. Yang keempat, feses berwarna kemerahan, hitam, hijau, kuning, atau putih. Yang kelima, gangguan pencernaan seperti kembung disertai mual, muntah, nyeri perut yang disertai dengan demam, konstipasi, atau gatal pada anus. Yang selanjutnya, terdapat darah pada feses, diare, feses berair, sangat keras, pendarahan. Nilai normal spesimen feses yang pertama pada saat pemeriksaan makroskopis, jumlahnya 100-300 gram per hari dan airnya 70% air dan 30% makanan. Warna kuning kehijauan, baunya bau indol, asam butirat, dan statol. Konsentrasinya berbentuk agak lunak. Lendir, parasit makro dan tampak tidak ada. Terus yang kedua, pemeriksaan mikroskopis, di mana parasit mikro itu telur, janin, cacing, serta protozanya berarti tidak ada. Seluler, sel epitel, leukosit, dan makrofagnya sedikit, erositnya negatif atau tidak ada. Sisa makanannya ada sebanyak 30% dari volume total. Yang ketiga, pemeriksaan darah samar. Nilai normal feses pada pemeriksaan darah samar adalah negatif. Ini artinya tidak ada darah samar di dalam feses. Itulah tadi materi kimia klinik yang saya jelaskan secara singkat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.